Bayangkan, seorang janda cantik, bekerja di kantor pajak, hidup tenang di sebuah perumahan. Tapi segalanya berubah ketika ia terjebak dalam kedekatan terlarang dengan tetangganya yang sudah beristri. Sebuah kisah penuh rahasia, ketegangan, dan keputusan yang bisa menghancurkan segalanya. Inilah cerita yang tak akan mudah kamu lupakan. Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah janda cantik yang kerap ditemui pria yang sudah memiliki istri. Beginilah ceritanya. Di sebuah kompleks perumahan sederhana di Muara Bulian, berdiri dua rumah yang letaknya berdempetan. Di rumah sebelah kiri tinggal seorang janda muda bernama Maya. Usianya baru 30 tahun. Wajahnya cantik, tubuhnya terawat, dan karirnya cukup mapan karena bekerja di kantor pajak. Dari luar, kehidupannya terlihat tenang. Orang-orang sekitar sering memandangnya sebagai sosok wanita kuat yang mampu bertahan setelah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Tapi siapa sangka, di balik pintu rumah itu, Maya sering dihantui rasa sepi yang tak pernah benar-benar hilang. Pulang kerja, ia hanya disambut keheningan. Hanya suara jam dinding dan televisi yang menemani malam-malam panjangnya. Tepat di sebelah rumahnya, tinggal seorang pria bernama Arif. Seorang pegawai swasta, usianya 35 tahun, sudah beristri, dan memiliki seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari luar, rumah tangga Arif tampak normal. Istrinya ramah, anaknya ceria, dan mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Namun entah mengapa, Maya sering menangkap hal-hal kecil yang membuatnya penasaran. Tatapan mata Arif yang kadang terasa lebih lama dari sekadar sapa tetangga. Senyumannya yang hangat seolah menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Maya mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi, hanya rasa kesepian yang membuatnya berlebihan. Tapi setiap kali tanpa sengaja bertemu Arif di halaman rumah, jantungnya berdebar lebih cepat. Dan tanpa ia sadari, perasaan itu mulai tumbuh, diam-diam, perlahan, tapi nyata. Maya sendiri takut dengan arah yang mulai muncul dalam hidupnya, karena ia tahu betul, ada batas yang seharusnya tak boleh ia langkahi. Awalnya, semua terasa biasa saja. Maya hanya menganggap Arif sebagai tetangga baik hati yang selalu ramah menyapa. Tapi seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang membuat hati Maya tidak tenang. Setiap pagi, saat Maya berangkat kerja, ia sering bertemu Arif di halaman. Awalnya hanya senyum singkat, lalu berkembang menjadi obrolan ringan tentang cuaca, kerjaan, atau sekadar membahas tanaman hias di depan rumah. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Maya bohongi pada dirinya sendiri. Tatapan Arif seringkali berbeda. Ada hangat yang terlalu dalam untuk sekadar tetangga. Maya sering merasa canggung. Setiap kali tatapan itu datang, dadanya berdegup lebih kencang. Kenapa aku jadi begini? Batinnya bertanya. Maya mencoba mengabaikan, mengalihkan perasaan itu dengan rutinitas kantor yang padat. Tapi justru di sela-sela kesibukan, wajah Arif muncul di pikirannya. Senyumannya, cara ia berbicara tenang, hingga perhatiannya yang kadang terlalu tulus untuk dianggap biasa. Suatu sore, ketika Maya pulang kerja, Arif sedang duduk di teras rumahnya. Baru pulang, Bu Maya? Capek ya kerja seharian? Ucapnya sambil tersenyum. Maya mengangguk, mencoba menjaga ekspresi tetap datar. Tapi dalam hatinya ia merasa gelisah. Kata-kata itu sederhana, namun terasa berbeda. Hangat, menenangkan, sekaligus berbahaya. Maya tahu, perasaan ini salah. Arif adalah pria beristri. Ia bukan miliknya. Tapi semakin Maya mencoba menolak, semakin kuat rasa penasaran yang tumbuh. Ada getaran yang sulit ia kendalikan. Ada dorongan yang membuatnya menunggu interaksi kecil dengan Arif. Dan sejak hari itu, Maya mulai sadar, ia berada di ambang sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Suatu sore,
Hujan deras turun mengguyur perumahan itu. Maya baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja. Saat ia hendak menyalakan lampu, tiba-tiba listrik padam. Gelap menyelimuti seluruh rumah. Maya keluar ke teras sambil menenteng senter kecil, mencoba memeriksa MCB di samping rumah, tapi ia tak paham. Tepat ketika ia kebingungan, pintu rumah Arif terbuka. Dengan wajah tenang, Arif mendekat. "Listrik mati, Bu Maya? Biar saya cek," katanya sambil tersenyum tipis. Maya sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Arif berjalan masuk ke halaman Maya. Jaraknya sangat dekat. Hujan rintik-rintik masih turun, membuat suasana semakin hening. Saat Arif jongkok memeriksa MCB, Maya berdiri di sampingnya, bisa mencium samar aroma parfum maskulin yang melekat di tubuh pria itu. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meledak. Bukan karena takut listrik, melainkan karena kehadiran Arif yang begitu dekat. "Sepertinya ada korslet kecil, tapi sudah saya betulkan," ucap Arif setelah beberapa menit. Maya mengucapkan terima kasih, namun suaranya terdengar bergetar. Saat Arif menatapnya, Maya balas menatap sekilas, lalu buru-buru menunduk. Ada sesuatu di mata Arif, tatapan yang seolah mengirim pesan, namun sulit dijelaskan. Malam itu, setelah lampu kembali menyala, Maya duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal. Ia masih bisa merasakan degup jantungnya yang tak wajar. Ia tahu, ada garis yang harus ia jaga. Tapi anehnya, dalam hati kecilnya, Maya justru berharap ada alasan lagi bagi Arif untuk mengetuk pintu rumahnya. Hari-hari setelah kejadian listrik padam itu, hubungan Maya dan Arif terasa semakin berbeda. Awalnya hanya kebetulan bertemu di halaman, tapi kini ada semacam dorongan halus yang membuat mereka mencari alasan untuk berbicara. Kadang Arif mengetuk pintu rumah Maya hanya untuk mengembalikan surat yang salah masuk ke kotak posnya. Kadang Maya pura-pura menyiram tanaman di pagi hari hanya karena tahu Arif biasanya berangkat kerja jam yang sama. Obrolan mereka tetap ringan, tentang tanaman, pekerjaan, bahkan hal remeh seperti cuaca. Tapi di balik kata-kata sederhana itu, ada perasaan yang semakin jelas. Maya mulai menunggu momen-momen singkat itu. Senyum Arif seolah jadi candu. Cara ia memperhatikan Maya membuat janda muda itu merasa istimewa. Sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak ditinggal suaminya. Namun setiap kali pintu rumah tertutup kembali, rasa bersalah datang menghantam. Maya memeluk dirinya sendiri, berbisik dalam hati, "Ini tidak boleh terjadi. Dia punya istri." Tapi anehnya, meski sudah mengingatkan diri berulang kali, Maya tetap saja tersenyum setiap kali mengingat tatapan Arif. Di sisi lain, Arif juga mulai berubah. Senyumnya pada Maya bukan lagi sekadar ramah tetangga. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pandangan matanya terlalu lama, ucapannya terlalu hangat. Semua itu membuat Maya gelisah sekaligus penasaran. Ia sadar betul, mereka sedang berjalan di jalur berbahaya. Dan semakin lama, semakin sulit bagi Maya untuk mundur. Malam itu hujan turun deras. Jalanan kompleks sepi, hanya suara air yang jatuh menghantam atap dan aspal. Maya baru pulang dari kantor. Tubuhnya basah kuyup karena lupa membawa payung. Dengan langkah terburu, ia masuk ke halaman rumah. Tapi tiba-tiba pintu rumah Arif terbuka. Dari dalam, Arif muncul sambil membawa handuk kecil. "Bu Maya, sini dulu. Nanti masuk angin kalau dibiarkan," ucapnya. Maya sempat terdiam di bawah rintik hujan, ragu untuk mendekat. Namun melihat wajah Arif yang begitu tulus, ia akhirnya menurut. Begitu masuk, Maya disambut hangatnya ruangan rumah Arif. Teh panas sudah disiapkan di meja ruang tamu. Arif duduk berhadapan dengannya, sambil berkata pelan, "Saya khawatir kalau ibu sakit. Sendirian kan di rumah." Kalimat itu menohok hati Maya. Rasa sepi yang selama ini ia pendam seakan tersentuh hanya oleh satu kalimat sederhana. Hening tercipta, hanya suara hujan di luar jendela. Maya menunduk. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia bisa merasakan tatapan Arif yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ada kehangatan di situ, tapi juga ada bahaya yang nyata. "Terima kasih, Pak Arif, sudah perhatian," ucap Maya pelan,
berusaha menjaga jarak. Namun tatapan mata mereka bertemu. Sekejap, waktu seolah berhenti. Saat itu Maya sadar, garis batas yang ia coba pertahankan mulai kabur. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah ini hanya kebaikan seorang tetangga? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Sejak malam hujan itu, Maya tidak bisa tenang. Duduk di ruang tamunya sendirian, ia terus mengingat tatapan mata Arif yang menembus hatinya. Rasa bersalah muncul setiap kali ia mengingat bahwa Arif adalah suami orang. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa hangat yang membuatnya tak bisa berhenti memikirkan kejadian tadi. Maya mencoba mengalihkan diri dengan pekerjaan di kantor, tapi wajah Arif selalu muncul di kepalanya, bahkan di tengah rapat sekalipun. Maya mulai merasa terjebak. Ia ingin menjaga jarak, namun setiap kali berpapasan, Arif selalu mencari cara untuk mendekat. Entah dengan alasan kecil seperti menitip salam, mengembalikan barang, atau sekadar bertanya soal listrik dan perumahan. Setiap perhatian itu membuat Maya bimbang. Apakah Arif hanya sekadar ramah, atau memang ada sesuatu yang ia sembunyikan? Malam-malam Maya makin berat. Kadang ia termenung di jendela, menatap ke arah rumah sebelah. Lampu ruang tamu Arif sering masih menyala hingga larut. Hatinya berdebar setiap kali membayangkan apa yang sedang dilakukan Arif saat itu. Ada rasa penasaran yang sulit dikendalikan. Namun bersamaan dengan rasa hangat itu, Maya juga dihantui rasa takut. Ia sadar, sekali ia melangkah terlalu jauh, ia bisa menghancurkan rumah tangga orang lain, dan juga hidupnya sendiri. Tapi yang membuatnya semakin bingung, Arif justru terlihat makin berani. Tatapannya kian dalam, ucapannya kian lembut, dan setiap gesturnya seolah mengirim pesan yang hanya bisa dipahami oleh Maya. Maya tahu ia harus memilih, tetap bertahan dengan kesepian, atau terseret dalam hubungan terlarang yang bisa menghancurkan segalanya. Suatu pagi yang cerah, Maya keluar rumah hendak berangkat kerja. Di halaman, ia mendapati Arif sedang memangkas tanaman kecil di depan rumahnya. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu. Arif tersenyum hangat, dan seperti biasa Maya hanya bisa membalas dengan senyum canggung. Tepat di saat itu, pintu rumah Arif terbuka. Rina, istri Arif, keluar sambil membawa tas anaknya yang hendak diantar sekolah. Maya langsung merasa salah tingkah. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk mengunci pintu rumah. Namun ketika ia menoleh sekilas, ia mendapati Rina berdiri diam, menatap ke arah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Rina, tapi sorot matanya berbeda, tajam, penuh tanda tanya. Seakan ada sesuatu yang sudah lama ia curigai. Maya berusaha tetap tenang, melangkah cepat menuju mobilnya. Tapi sepanjang perjalanan ke kantor, pikirannya kacau. Bayangan tatapan Rina terus menghantuinya. Apakah dia sudah tahu? Apakah dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya? Pertanyaan itu membuat Maya gelisah sepanjang hari. Di sisi lain, Arif tampak biasa saja, bahkan tetap menyapa Maya sore harinya ketika bertemu lagi di halaman. Tapi Maya tidak bisa menutupi kegugupannya. Rina bukan wanita bodoh. Ia bisa saja memperhatikan setiap detail perubahan sikap suaminya. Dan Maya sadar, jika sampai rahasia itu tercium, semua bisa berakhir buruk. Malam itu, Maya duduk di kamarnya dengan perasaan berat. Ia mulai merasakan ketakutan nyata. Bukan hanya takut pada gosip tetangga, tapi juga pada kemungkinan dirinya menjadi penyebab runtuhnya rumah tangga orang lain. Namun di balik rasa takut itu, anehnya, bayangan senyum Arif tetap membuatnya sulit tidur. Keesokan harinya, Maya berusaha menghindar. Ia sengaja berangkat lebih pagi ke kantor agar tidak berpapasan dengan Arif. Namun ternyata usaha itu sia-sia. Sekitar jam siang, ketika Maya sedang sibuk menata berkas di mejanya, ponselnya bergetar. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah ia hafal. Arif, Bu Maya, saya ingin bicara, tapi jangan di rumah. Nanti sore, kita ketemu di kafe dekat kantor pajak, ya? Maya terdiam. Jantungnya langsung berdegup kencang. Jemarinya bergetar membaca pesan singkat itu. Ia tahu betul, jika ia membalas dan setuju, semuanya akan berbeda.
Tidak akan ada jalan untuk kembali ke kondisi normal seperti dulu. Sepanjang siang, Maya gelisah. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikiran terus melayang. Apa yang sebenarnya ingin dia bicarakan? Kenapa harus di luar rumah? Maya bolak-balik menatap layar ponsel, tapi tak kunjung membalas. Sampai akhirnya, menjelang jam pulang, ia mengetik singkat, "Baik, saya datang." Sore itu, Maya duduk di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Matanya menatap gelas kopi yang sudah setengah dingin. Beberapa menit kemudian, Arif masuk. Ia mengenakan kemeja sederhana. Senyumnya tipis tapi sorot matanya tajam. Begitu duduk, ia menatap Maya dengan serius. "Saya tidak bisa lagi pura-pura, Bu Maya. Ada sesuatu yang harus saya katakan." Maya tercekat. Napasnya terasa berat. Ia bisa merasakan arah pembicaraan itu, dan justru itulah yang membuatnya takut sekaligus penasaran. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ia siap mendengar pengakuan yang bisa merubah segalanya? Di dalam kafe yang sepi itu, suasana mendadak terasa begitu berat. Maya duduk kaku, tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Arif menatapnya tanpa berkedip. Sorot matanya seolah menyimpan beban yang lama dipendam. "Bu Maya," ucapnya pelan, "saya tahu ini mungkin salah, tapi saya tidak bisa lagi menutup-nutupi perasaan saya." Jantung Maya serasa berhenti. Kata-kata itu yang paling ia takutkan sekaligus yang diam-diam ia tunggu. Wajahnya memanas, napasnya tercekat. Ia mencoba menyela, "Pak Arif, jangan bicara begitu. Kita ini tetangga. Anda punya keluarga." Tapi Arif langsung menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan gelisah. Saya tahu betul. Tapi saya juga manusia, Bu. Saya merasa, saya terlalu sering memikirkan Anda." Maya terdiam. Ruangan seakan menyempit. Ia ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhnya seolah terpaku. Kata-kata Arif barusan membuatnya terombang-ambing. Sebagian dirinya merasa marah, merasa ini sudah kelewatan. Tapi ada bagian lain dalam hatinya yang tak bisa memungkiri. Ia juga merasakan hal yang sama. "Pak Arif, tolong hentikan. Jangan teruskan ini." Suara Maya bergetar. Namun saat ia mengucapkannya, matanya basah. Dan ia tahu itu bukan sekadar peringatan untuk Arif, tapi juga untuk dirinya sendiri. Arif menatapnya lagi. Kali ini dengan tatapan penuh keberanian bercampur nekat. "Saya hanya ingin jujur. Apapun yang terjadi setelah ini, saya tidak menyesal sudah mengatakannya." Maya menunduk dalam-dalam. Ia sadar, garis batas itu sudah semakin kabur. Dan kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah ia masih sanggup mundur? Setelah mendengar pengakuan Arif, Maya tidak bisa tenang. Sepanjang perjalanan pulang dari kafe, ia hanya diam, menatap jalan tanpa benar-benar melihat. Di dalam mobil, hatinya campur aduk, antara marah, takut, tapi juga tak bisa memungkiri ada rasa hangat yang tersisa. Kata-kata Arif berulang kali terngiang di kepalanya. "Saya terlalu sering memikirkan Anda." Begitu tiba di rumah, Maya menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di lantai ruang tamu. Dadanya sesak. "Kenapa aku biarkan ini terjadi?" gumamnya lirih. Ia merasa bodoh, merasa lemah. Seharusnya ia tegas menolak. Seharusnya ia pergi sebelum Arif sempat mengucapkan semua itu. Namun kenyataannya, ia tetap duduk, tetap mendengarkan. Bahkan hatinya sempat bergetar. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Lampu kamar dimatikan, tapi matanya terus menatap langit-langit. Ia tahu sejak saat ini, situasi tidak akan pernah sama lagi. Arif sudah membuka semua, dan ia pun tak bisa pura-pura tidak tahu. Di seberang, rumah Arif tampak tenang. Dari jendela, Maya sempat melihat siluet Arif bersama istrinya. Pemandangan itu menusuk hati. Ada rasa bersalah yang semakin menghantam. Dia punya istri, dia punya rumah tangga, ucap Maya berulang kali, seolah ingin menanamkan benteng dalam pikirannya. Namun keesokan paginya, saat Maya keluar rumah untuk berangkat kerja, ia mendapati Arif sudah menunggu di depan pagar. Senyum tipisnya, tatapan matanya,
Semua itu seolah ingin berkata, "Aku serius." Maya hanya bisa berdiri kaku, antara ingin berlari menjauh, atau diam di tempat dan membiarkan semuanya semakin dalam. Pagi itu, suasana begitu canggung. Maya berdiri di depan pagar rumahnya, sementara Arif ada tepat di seberang, menatapnya tanpa banyak bicara. Hanya dengan tatapan itu saja, Maya sudah merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia mencoba bersikap biasa, mengangguk singkat lalu melangkah cepat menuju mobil. Namun sebelum Maya sempat masuk, Arif mendekat. "Maya," suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Saya tahu semua ini salah, tapi tolong, jangan menjauh." Kalimat itu membuat Maya terdiam. Tangannya yang sudah menyentuh gagang pintu mobil berhenti. Ada getaran aneh yang sulit dijelaskan, seperti ada bagian dalam dirinya yang ingin menyerah pada perasaan itu. Namun logika segera menampar keras. "Pak Arif, hentikan. Kita tetangga. Anda suami orang. Jangan membuat semuanya jadi rumit," ucap Maya tegas, meski suaranya bergetar. Arif hanya menghela napas panjang. Tatapannya masih sama, dalam, penuh keyakinan. "Saya tidak bisa pura-pura lagi," katanya pelan. Maya buru-buru masuk ke mobil, menyalakan mesin, lalu melaju pergi tanpa menoleh. Tapi sepanjang perjalanan, hatinya semakin kacau. Kata-kata Arif menusuk lebih dalam daripada yang ia duga. Di kantor, Maya tak bisa fokus. Ia bolak-balik menatap ponselnya, khawatir kalau Arif menghubunginya lagi. Namun ada hal lain yang lebih menakutkan. Bagaimana kalau istrinya, Rina, mulai curiga? Bagaimana kalau sudah ada tanda-tanda yang dilihat Rina, dan Maya tak menyadarinya? Saat pulang sore itu, Maya berjalan cepat menuju rumah. Tapi dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seakan berhenti. Rina berdiri di depan pagar rumah Maya, menunggunya. Maya tertegun di tempat. Langkahnya melambat ketika menyadari Rina berdiri tepat di depan pagar rumahnya. Perempuan itu tersenyum tipis, tapi jelas ada sesuatu di balik sorot matanya. Maya menelan ludah, mencoba menutupi kegugupannya. Bu Rina, ada perlu, ya?" tanyanya dengan suara yang dipaksa terdengar biasa. Rina mengangguk pelan. "Iya, Bu Maya. Saya cuma mau nitip kue. Tadi saya buat agak banyak. Takut mubazir kalau nggak dibagi." Tangannya mengulurkan kotak kue kecil. Gerakannya sopan, ucapannya ramah. Tapi Maya merasakan ketegangan yang menusuk. Seolah ada pesan lain yang sengaja disembunyikan. Dengan tangan bergetar, Maya menerima kotak itu. "Terima kasih, Bu." "Wah, repot-repot sekali." Rina hanya tersenyum lagi. Kali ini sedikit lebih lama. "Nggak apa-apa. Kita kan tetangga. Harus saling jaga, saling perhatiin." Kalimat sederhana itu membuat dada Maya semakin sesak. Apakah ini hanya basa-basi, atau sindiran halus? Maya tidak berani menatap lama-lama. Ia buru-buru pamit masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, ia langsung bersandar. Dadanya naik turun cepat. Kotak kue di tangannya terasa berat, seakan menyimpan pesan yang tak terucapkan. Malam itu Maya gelisah. Ia duduk di ruang tamu tanpa menyalakan TV, hanya memandangi kotak kue di meja. Rasa manis yang seharusnya jadi bentuk kebaikan justru berubah jadi tanda tanya besar. Apakah Rina benar-benar tidak tahu apa-apa? Atau dia sengaja menunjukkan kalau dia sudah mulai curiga? Dan yang paling menakutkan, bagaimana jika kebaikan itu sebenarnya adalah peringatan? Sejak Rina datang membawa kue itu, pikiran Maya tak pernah tenang. Setiap kali ia mendengar suara dari rumah sebelah, dadanya langsung berdebar. Malam-malamnya dipenuhi rasa was-was. Ia mulai merasa seolah setiap gerak-geriknya diperhatikan. Bahkan ketika menjemur pakaian di halaman, Maya bisa merasakan tatapan samar dari jendela rumah Arif. Beberapa hari kemudian, saat Maya baru pulang dari kantor, ia mendapati sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di depan pintu rumahnya, ada sebuah amplop putih tanpa nama. Jantungnya langsung berpacu. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Isinya hanya secari kertas dengan tulisan tangan. "Jangan coba-coba merebut yang bukan milikmu."
Maya tertegun. Napasnya tercekat. Kakinya goyah. Ia buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Kertas itu ia letakkan di meja. Lalu ia duduk sambil memegang kepala. Siapa yang menulis ini? Rina? Atau orang lain yang juga memperhatikan? Ketakutan mulai menghantui. Maya sadar, kalau ada orang lain yang mengetahui kedekatannya dengan Arif, gosip bisa cepat menyebar di lingkungan perumahan. Nama baiknya bisa hancur. Karirnya di kantor pajak bisa terancam. Malam itu, Maya menutup semua tirai jendela. Namun, rasa aman tidak juga datang. Ia bahkan terbangun berkali-kali hanya karena mendengar suara motor lewat. Untuk pertama kalinya, Maya benar-benar merasa bahwa hubungan samar ini tidak hanya berbahaya bagi hatinya, tapi juga bagi hidupnya. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan, sebelum semuanya terlambat. Sejak menerima surat ancaman itu, Maya hidup dalam ketakutan. Setiap suara langkah di luar rumah membuatnya gelisah. Bahkan dering ponsel pun membuat jantungnya melonjak. Ia tidak berani cerita pada siapapun, termasuk pada Arif. Namun justru Ariflah yang akhirnya mendatangi Maya malam itu. "Kenapa wajahmu pucat sekali?" tanya Arif begitu melihat Maya di depan rumah. Maya mencoba mengelak, tapi akhirnya menyerahkan kertas ancaman itu. Arif membacanya, lalu wajahnya menegang. "Ini pasti ulah Rina," ucapnya spontan. Maya terkejut. "Jangan asal nuduh." "Pak, bagaimana kalau ini dari tetangga lain? Bagaimana kalau sudah ada yang tahu soal kita?" Suaranya meninggi, penuh panik. Arif terdiam sejenak, lalu mendekat. "Maya, dengar saya. Apapun yang terjadi, saya nggak akan biarkan kamu disakiti. Kalau memang Rina mulai curiga, saya akan hadapi dia. Saya nggak peduli lagi." Ucapan itu justru membuat Maya semakin kalut. "Jangan bodoh, Pak Arif. Kamu mau hancurkan rumah tanggamu sendiri? Kamu mau aku jadi bahan omongan semua orang?" Air mata Maya menetes tanpa bisa ditahan. Arif menunduk. Wajahnya penuh dilema. Tapi dari sorot matanya, Maya bisa melihat ia sudah benar-benar nekat. Malam itu mereka berdua hanya berdiri di depan pagar, saling diam, dengan hati yang sama-sama bergejolak. Maya sadar, ini bukan lagi soal perasaan. Ada banyak mata yang mungkin sudah memperhatikan. Dan jika satu langkah salah diambil, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Hari itu, suasana di lingkungan perumahan terasa aneh. Maya baru pulang kerja ketika mendengar suara ribut dari rumah Arif. Teriakan seorang wanita terdengar jelas. Itu suara Rina. Jantung Maya langsung berdegup kencang. Ia mempercepat langkah, berharap bisa masuk rumah tanpa terlihat. Namun sebelum sempat membuka pintu rumah Arif terbanting keras. Rina keluar dengan wajah merah padam, matanya sembab. Arif menyusul di belakangnya, berusaha menahan. Tapi justru tatapan Rina tertuju pada Maya yang berdiri kaku di depan pagar. "Kamu!" Suara Rina pecah, penuh emosi. "Selama ini aku sudah curiga. Jadi benar, ya? Kamu yang ganggu rumah tangga aku." Maya terdiam, lidahnya keluh, seluruh tubuhnya gemetar. Tetangga mulai keluar, mengintip dari balik jendela. Bahkan ada yang berdiri di jalan menonton. Situasi jadi semakin panas. Arif mencoba menenangkan istrinya. "Rina, jangan di sini. Kita bisa bicara baik-baik di dalam." Tapi Rina mendorongnya kasar. Air matanya jatuh deras. "Kamu tega, Rif. Kamu hianati aku. Demi perempuan ini." Maya tak tahan lagi. Ia buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Tangisnya pecah. Tubuhnya lunglai di lantai. Suara ribut di luar masih terdengar. Tetangga masih berbisik-bisik. Dalam hati, Maya sadar, semua sudah terbongkar. Tidak ada lagi jalan untuk sembunyi. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah basah air mata. Ia merasa hancur, malu, dan penuh penyesalan. Yang awalnya hanya perasaan samar kini berakhir jadi bencana besar. Hubungannya dengan Arif sudah menelan harga diri dan ketenangan hidupnya. Dan Maya tahu,
Setelah malam itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa perasaan yang dibiarkan tanpa batas bisa berujung pada kehancuran. Sekuat apapun godaan, keterlibatan dalam hubungan yang salah hanya akan melukai banyak pihak, diri sendiri, orang lain, bahkan nama baik. Batas dan prinsip harus dijaga, karena sekali dilanggar, harga yang dibayar bisa jauh lebih mahal daripada sekadar perasaan sesaat. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.